Untuk memulai berternak murai batu, baiknya itu cari calon indukan yang bagaimana nih teman-teman, kira-kira. Apakah harus cari betina ataupun jantan yang jinak, ataukah harus cari calon indukan yang liar, yang agak gesit. Dan semua itu pastinya ada min plusnya nih teman-teman, kira-kira enakan yang mana ya. Dan video ini khusus untuk teman-teman yang pemula ya. Kalau misalkan sudah suhu atau sudah berpengalaman ya mungkin sudah hafal lah dengan karakter murai batu. Kita bahas sama-sama di video kali ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu si CDW Big Farm. Di video kali ini kita akan menanggapi komentar dari Mas Eko Hermawan. Perkomentarnya pertanyaannya seperti ini teman-teman. Mas mau nanya, kira-kira kalau indukan murai batu, jantan dan betinanya sama-sama lasak, liar, apa bisa produksi? Soalnya nampak orang aja udah gerabakan. Nah, jadi untuk teman-teman yang pemula, khususnya untuk Mas Eko ini, kalau menurut saya itu lebih baik itu cari yang jinak saja nggih Mas Eko. Ataupun teman-teman yang pemula itu kalau misalkan cari yang agak liar, nantinya juga akan mumet, prosesnya juga akan lama. Kenapa kok bisa lama? Kalau misalkan murai batu yang gesit itu sama Mas Eko sudah disebutkan, soalnya nampak orang aja udah gerabakan. Jadi dia itu ada rasa takut lah sama orang. Intinya adaptasinya sangat sulit. Jadi untuk teman-teman yang pemula ini khususnya cari saja yang agak jinak, supaya nanti tidak mumet di prosesnya. Misalkan kita sebelum memasukkan ke kandang, kita rawat, terus kemudian kita naikkan birahinya, terus kemudian kita masukkan kandang ternak, itu sangat gampang untuk menjadikan dia itu birahi. Dalam perawatannya sangat gampang. Terus kemudian ketika ada di dalam kandang ternak, nanti adaptasinya juga akan gampang. Karena kalau untuk murai batu yang jinak itu enak teman-teman, ada kita, dia mau mendekat, terus kemudian kita biasakan berinteraksi, makin dekat tuh makin enak. Terus kemudian dalam perawatan harian kita menaikkan birahinya itu sangat gampang. Kita bayangkan saja, kalau misalkan murai batu yang agak liar, agak gesit, itu nanti ketika kita menaikkan birahinya juga sangat susah. Karena gini teman-teman, misalkan kita rawat harian, dia saja sudah gerabakan. Walaupun kita kasih pakan yang banyak, sudah kita jemur yang lama seperti ini, dia itu nggak kunjung naik birahinya. Kenapa kok nggak kunjung naik birahinya? Karena dia masih butuh yang namanya adaptasi. Jadi masih butuh penjinakan teman-teman. Prosesnya itu agak lama. Ya memang betul sih teman-teman, kalau misalkan ada yang ternak murai batu MH atau muda hutan, itu juga banyak yang berhasil, tapi kandangnya juga harus sesuai. Nanti kalau misalkan teman-teman itu kandangnya terbuka, kandang ternaknya terbuka, terus kemudian sering ketemu dengan kita, terus kita juga sering duduk-duduk di kandang, sering ngopi di kandang, itu kan nanti juga dia akan lama, nggak akan bisa berproduksi kalau untuk murai batu yang liar. Kecuali kalau kandangnya itu tertutup, adaptasinya gampang. Tapi ya nanti dulu teman-teman, kalau misalkan liar seperti itu harus kita jinakin dulu, harus kita proses dulu, harus kita naikkan birahinya dulu. Prosesnya itu sebetulnya untuk murai batu jinak ataupun murai batu yang gesit itu sebetulnya hampir sama. Ketika dia sudah ada birahi, sudah siap di birahinya, sudah siap di adaptasinya, insya Allah juga akan berproduksi. Tapi untuk kekurangannya murai batu yang gesit itu agak lama teman-teman. Adaptasinya agak lama. Ketika dia sudah kita kasih perbanyak EF, sudah ada birahi, tapi kemudian dia masih takut sama kita. Ada kita sebagai perawat, kita ngasih makan saja dia takut, masih gerabakan. Ada orang lewat, misalkan kita mau lewat di depan kandang, dia juga takut. Ada rasa takut sehingga dia gerabakan. Nah itulah yang menjadi penyebab dia itu nggak naik-naik birahinya, karena agak gesit. Tapi kalau untuk murai batu yang agak jinak itu sangat mudah sekali. Ketika kita proses sebelum masuk kandang ternak, kita naikkan dulu birahinya, terus kemudian kita jemur sampai dia itu mau main-mainin bahan sarang lah. Terus kemudian kita masukkan kandang ternak. Nah setelah berada di kandang ternak itu nggak lama teman-teman, adaptasinya sekitar kurang lebih 1 mingguan sampai 3 mingguan itu sudah bisa adaptasi. Bahkan kadang 1 minggu dalam kandang itu juga sudah ada yang angkut sarang, langsung berproduksi juga ada. Untuk murai betina yang jinak itu, terutama yang betina ya teman-teman. Kalau untuk yang jantan itu walaupun dia gesit, asalkan gacor itu juga insya Allah bisa kawin.
Tapi untuk murai betinanya ketika gesit itu nantinya juga akan lama produksinya. Karena gini teman-teman, untuk murai betina itu sangat berperan penting dalam peternakan murai batu. Mulai dia itu angkut sarang, terus kemudian dia itu bertelur, proses mengeram, meloloh anak. Nah kita bayangkan kalau misalkan murai batu betinanya itu gesit, wis pasti sulit. Jangankan angkut sarang, wong mau makan saja kalau ada kita dia takut kok. Jangankan dia itu mau produksi, mau bunyi saja kalau ada kita dia itu nggak mau bunyi, dia gerabakan. Nah maka dari itu untuk teman-teman yang pemula saya sarankan itu cari yang jinak saja. Itu lebih mudah teman-teman, prosesnya itu lebih mudah. Jangan cari yang gesit. Kalau untuk murai jantannya semi gesit nggak masalah, asalkan dia itu langsung gacor. Biasanya kan beda teman-teman. Kalau untuk murai jantan yang semi gesit itu, asalkan dia gacor dor setiap hari dia bongkar materi, terus kemudian ketemu lawan dia juga mau bertarung, terus kemudian ketemu betina dia mau merayu, karena dia itu berperan cuma ngawin saja. Murai jantan tuh ketika ada dalam kandang ternak, misalkan kita masukkan kandang ternak itu dia cuma kawin saja. Itu walaupun semi gesit itu masih bisa kalau untuk murai jantannya, karena dia sudah gacor, sudah ada birahi, terus kemudian masuk kandang ternak, ketemu betina, langsung merayu, langsung masuk grodok. Nah untuk masa kawinnya biasanya untuk murai yang seperti itu di pagi hari atau mendekati waktu maghrib, untuk murai jantan yang semi jinak seperti itu. Kecuali kalau untuk murai batu yang sudah jinak 100% jinak kepada orang itu juga gampang. Itu seperti punyaku yang sering aku buat berpoligami itu kan jinak teman-teman. Dia ada orang yang juga nggak takut, terus kemudian masuk langsung kawin gitu, tanpa kita menunggu waktu pagi atau sore kawinnya. Tapi untuk murai jantan yang semi gesit seperti itu biasanya memang menunggu waktu. Kan sehabis subuh ataupun mendekati waktu maghrib itu waktu yang sangat sepi. Jadi murai jantan tuh memakai waktu yang sepi itu untuk digunakan masa kawinnya dia. Maka dari itu untuk teman-teman lebih baik itu cari yang jinak saja. Semi jinak itu nggak masalah untuk murai jantannya. Tapi terutama untuk murai betinanya harus betul-betul jinak, supaya teman-teman tuh nggak mumet 2 kali. Yang dibilang mumet 2 kali itu misalkan kita dalam perawatan itu masih butuh penjinakan atau butuh pengadaptasian murai betinanya kalau misalkan gesit, dan itu agak membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Itu kecuali kalau untuk murai jantan kan memang yang disukai orang tuh semi gesit yang dicari. Tapi untuk murai betinanya kita usahakan cari yang jinak saja, supaya nanti kita tidak mumet lah, kita itu enak dalam berprosesnya, itu sangat enak teman-teman. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.